Oke Bapak Ibu, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan input inventarisasi aset tetap pada SIM aset. Oke. Langkah pertama kita buka SIM aset yang terbaru ya, SIM aset Jateng. Di sini pastikan versinya itu sudah 90.2.18.04.6 ya. Itu yang terbaru saat ini yang digunakan untuk inventarisasi. Selanjutnya silahkan login dulu menggunakan akun masing-masing. Ya. Setelah login Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di sini bahwa inventarisasi kali ini itu meliputi aset tetap A, B, C, D, E, dan F, kemudian aset lainnya, aset tak berwujud, dan juga aset extra comptable dan aset persediaan, sehingga semuanya nanti dilakukan inventarisasi. Hanya saja di sini Bapak Ibu bahwa tata caranya hampir sama, sehingga nanti kalau panjenengan sudah bisa untuk melakukan satu kali sensus, maka nanti yang lainnya juga pasti bisa, hanya nanti kamarnya saja atau tempat menunya saja yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Di sini saya akan memberikan contoh satu bagaimana cara melakukan sensus atau bagaimana cara melakukan input inventarisasi pada SIM aset. Langsung saja kita coba. Pertama kita buka aset tetap, kemudian pilih mau yang mana yang mau kita inputkan. Untuk contoh kali ini saya mau coba keep B, peralatan dan mesin. Kita buka peralatan dan mesin, tapi bukan klik di sini Bapak Ibu ya. Kliknya ada di menu bawah ini ya. Jadi klik di menu inventarisasi, kemudian pilih keep B, peralatan mesin. Silahkan diklik, buka. Nah, di sini Bapak Ibu saya kasih tips supaya pekerjaannya lebih terarah dan lebih cepat. Ketika mau menginput itu ada dua pilihan ya. Di sini mau dicentang atau tidak dicentang pada tahun asetnya ini. Kalau tidak dicentang, jangan langsung ke nama sekolahan, maka nanti seluruh aset dari tahun pertama sekolah berdiri sampai dengan terakhir itu akan muncul semua. Nah, seperti ini. Dari tahun 91 sampai terakhir 2022. Nah, jika seperti ini kan kita juga akan kerepotan ya memilah satu-satu gini. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk lebih mudahnya itu sesuai tahun ya, terutama tahun yang terbaru ke belakang. Karena yang terbaru pasti jenengan itu masih ingat barangnya di mana, barangnya apa, sehingga akan cepat. Tanpa melihat barangnya pun jenengan pasti sudah ingat, oh nyimpennya di sana, dan di sana. Coba kita coba, misalkan tahun 2022. Seperti biasa kita klik SMA. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nanti akan muncul ini tahun 2022 dan caranya adalah silahkan klik objeknya. Klik di sini objeknya. Nah, muncul halaman seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah muncul di sini, tugas kita adalah menginput bagian kotak bawah di sini. Ada keberadaan barang, kondisi, penggunaan, pencatatannya, biaya atribusi, dan keterangan. Oke, kita mulai ya.
Yang pertama yang perlu diketahui bahwa untuk foto Bapak Ibu, foto sebetulnya seluruh aset itu dianjurkan untuk melengkapi dokumen foto, sehingga nanti saat jenengan melakukan input sensus di sini pastikan foto di sini nanti jenengan input ya. Jangan pilih fotonya apa kemudian diupload, tapi tidak harus diupload, tidak wajib diupload, hanya dianjurkan untuk diupload supaya nanti memudahkan ketika suatu saat nanti jenengan mau melakukan penghapusan atau yang lainnya. Jika sudah upload foto, keberadaan barang kita pilih ada, di sini ada 3 pilihan, ada, tidak ditemukan, dan kecurian. Nah, bedanya apa? Ketika ada itu berarti jelas barang itu ada, kondisinya apa, dengan kondisi apapun barang itu ada. Kemudian tidak ditemukan itu berarti kita tidak tahu keberadaannya di mana. Kemudian ini kecurian. Kalau kecurian itu barang itu sudah pasti dicuri orang karena mungkin ada kasus perampokan atau apa di tempat kita, di SMA atau SMK kita, itu bisa pilih kecurian. Nanti dilengkapi dengan dokumen berita acara dari kepolisian. Kita contohkan dulu di sini ada. Oke, kemudian kondisinya bagaimana, baik, rusak ringan atau rusak berat. Kalau 2022 harusnya kondisinya masih baik ya, tapi tidak menutup kemungkinan kondisinya sudah rusak ringan ataupun rusak berat. Kita klik baik, kemudian digunakan oleh, jika ini digunakan sendiri untuk kita sendiri, tidak dipakai oleh pihak lain, cukup klik sendiri di sini di nomor dokumen dan penggunaan ini, tidak perlu diisi ya, ini kosongi saja apa sampai. Kalau digunakan untuk provinsi, pusat ataupun kabupaten atau pihak lainnya, nomor dokumen ini digunakan atau diisi menggunakan nomor berita acara serah terima atau berita acara terkait dengan pemakaian aset itu. Mungkin ada penyewaan, disewa atau dipinjam oleh pihak-pihak lain selain SMA atau SMK itu sendiri. Ini untuk contoh kita pilih sendiri dulu, baik sendiri, kemudian tercatat janda, objek itu tercatat janda atau tidak, kita pilih tidak ya. Kalau pilih iya, nanti akan memilih tercatat janda dengan barang apa, seperti itu. Jadi nanti akan memasukkan nomor register aset yang ganda dengan aset yang kita isi saat ini. Tercatat ganda kita pilih tidak, jika itu hanya satu. Biaya atribusi. Biaya atribusi yang dimaksud di sini adalah kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan aset A itu mendapatkan bantuan rehab atau mengalami pemeliharaan, yang disitu harusnya menimbulkan kapitalisasi, tapi dulu ketika menginput tidak dikapitalisasi tapi diinputkan berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi jika biaya yang muncul ketika diinput berdiri sendiri itu yang disebut dengan biaya atribusi, harusnya dikapitalisasi tapi malah diinput sendiri. Mungkin ketika masuk di provinsi mungkin sudah tidak ada yang seperti itu ya, tapi ketika dulu masih di kabupaten mungkin masih menemui hal-hal seperti itu. Jika memang terjadi seperti itu, harusnya dikapitalisasi tapi malah diinput sendiri, jadi yang bisa pilih iya. Tapi kalau misalkan itu tidak kapitalisasi atau memang berdiri sendiri, jangan pilih tidak. Sebagai contoh yang nanti kita pilih tidak. Tapi kalau dipilih iya, nanti di sini jenengan nanti akan diminta untuk mencari nomor register objek mana yang berkaitan dengan barang ini. Tapi kali ini kita contohkan tidak, karena seharusnya kalau misalkan kapitalisasi itu dikapitalisasi, bukan berdiri sendiri atau diinput sendiri. Diatribusi tidak. Kemudian keterangan ini bisa diisi dengan wujud aslinya. Mungkin kan di sini mungkin ada layar LCD, dan keterangannya di sini bisa merujuk ke ya
LCD kelas 12 misalkan seperti ini. Kemudian oh ya, ada bel Bapak Ibu ya, ini masih mendekati sore, ini mendekati pulang sekolah ini. Punten ya. Kita lanjut kembali untuk keterangan. Saya ulang kembali bahwa keterangan di sini merujuk atau menggambarkan kondisi real dari objek tersebut secara singkat saja, tidak usah terlalu panjang. Misalkan layar hiji situ kita inputkan layar LCD kelas 12 IPA 1 misalkan seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, sudah Bapak Ibu, satu barang ini sudah selesai. Dan bagaimana mengecek itu sudah masuk apa belum? Indikator pertama, cara pertama ngeceknya itu ketika ini kursor ini dari bawah, ketika kita enter kemudian sudah pindah ke atas, itu berarti sudah tersimpan. Tapi supaya lebih mantap, kita bisa close, kemudian kita refresh di sini. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah berbunyi sudah ya, layar LCD. Oke, ini sudah disensor, sudah diinventarisasi. Tinggal melanjutkan sampai tahun itu berakhir. Nah, begitu Bapak Ibu, semua caranya gampang nih. Nanti saya juga akan berbagi tips bagaimana cara cepat supaya tidak usah keluar tutup buka seperti ini. Nanti akan saya bagikan caranya di video selanjutnya ya. Ngapunten, ini nggak dijadikan satu karena kemampuan render laptop saya ini terbatas, sehingga kalau nanti videonya terlalu lama, rendernya nanti terlalu lama juga. Sehingga ini saya potong beberapa video. Silahkan nanti bisa lihat di video yang ketiga, ini video kedua. Kemudian bisa lihat di video ketiga bagaimana cara cepat untuk input sensus di SIM aset. Kalau cara inputnya seperti ini, tapi kalau nanti cara cepatnya silahkan lihat di video ketiga. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu berkenan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di samping tombol subscribe. Atas dukungannya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya hanya berbagi informasi, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita sama-sama bekerja, kita sama-sama belajar, dan kita sama-sama mensukseskan inventarisasi barang milik daerah tahun 2023. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Sampai ketemu di video yang ketiga. Terima kasih.